Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 213, Aula Tanpa Hati. Huang Xiaolong menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mulai fokus pada mandat jiwa yang didapatnya dari mutiara jiwa absolut. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong yang sedang duduk bersila di tanah tiba-tiba mengarahkan jarinya ke kehampaan. Sebuah sidik jari tertusuk, dengan kabut abu-abu gelap bergemuruh seperti ombak di laut lepas, menyebar ke sekitarnya. Pada saat yang sama, makhluk hitam aneh muncul dari dalam kabut abu-abu gelap. Mereka adalah makhluk aneh yang sama yang ditemui Huang Xiaolong saat ia memasuki lembah di dalam paviliun suci. Jurus ini disebut jari jiwa absolut. Sidik jari itu bergerak menembus kabut abu-abu gelap dalam keheningan total dan tidak terdeteksi, namun memiliki kekuatan menembus langit dan bumi. Bahkan lebih sulit untuk bertahan dari jurus kelima Asura Sword Skill, Flower of the Outer Shore. Setiap kali Huang Xiaolong menggunakan jari jiwa absolut, mutiara jiwa absolut akan memuntahkan energi berwarna ungu untuk diserap dan disempurnakan oleh Huang Xiaolong. Ini disebut Qi Jiwa. Menurut ingatan yang diterimanya dari mutiara jiwa absolut, jari jiwa absolut yang baru saja digunakan Huang Xiaolong akan menjadi lebih kuat ketika kabut abu-abu gelap menjadi lebih pekat dan gelap, meningkatkan kekuatan makhluk hitam aneh itu, dan pada gilirannya, meningkatkan kekuatan serangan jari jiwa absolut. 3 hari 3 malam berlalu. Huang Xiaolong mengarahkan jarinya ke kehampaan, kabut abu-abu gelap langsung bergulir keluar dengan jeritan melengking makhluk hitam aneh bergema dari dalam. Kekuatan serangan jari menembus kabut tanpa suara, tanpa fluktuasi apapun. Dibandingkan dengan hari pertama, kekuatan jari jiwa absolut Huang Xiaolong telah meningkat beberapa kali lipat. Huang Xiaolong menghabiskan 3 hari berlatih jari jiwa absolut sebelum beralih ke keterampilan lain, mandat jiwa. Bermeditasi sejenak untuk mengingat aliran dan jalur meridian ki pertempuran untuk mandat jiwa, mata Huang Xiaolong tiba-tiba terbuka. Jauh di dalam pupilnya muncul 2 karakter, jiwa, berwarna ungu. Cahaya bersinar di mata Huang Xiaolong dan kedua karakter itu melesat keluar dari pupilnya, menyatu menjadi satu karakter dan menempel pada sepotong reruntuhan di medan perang kuno. Seketika, reruntuhan itu meledak menjadi pecahan-pecahan. Selain mengendalikan semua makhluk hidup dengan jiwa, Soul Mandate memiliki kekuatan serangan yang mengerikan yang tidak lebih lemah dari Absolute Soul Finger itu sendiri. Mungkin tidak ada faktor ketidakpastian saat keduanya dibandingkan. Huang Xiaolong membenamkan dirinya dalam latihan jari jiwa mutlak dan mandat jiwa di medan perang kuno. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong menyadari bahwa ketika ki jiwa menyatu dengan mulus ke dalam meridian dan laut ki-nya, ki pertempurannya benar-benar meningkat dengan kecepatan tinggi. Itu lebih cepat daripada Huang Xiaolong berkultivasi sendiri sambil menelan pelet roh kelas 5 setiap hari. Tentu saja, jika Huang Xiaolong mengonsumsi terlalu banyak pil roh untuk membantu kultivasinya, kemajuan kultivasinya akan terganggu. Namun, ki jiwa berbeda, tidak ada efek samping bagi Huang Xiaolong. Penemuan ini membuatnya senang. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dia yakin dia akan segera menembus ke tahap tengah Xiantian Orde kedua. Setelah itu, tahap akhir Xiantian Orde kedua, tahap puncak Xiantian Orde kedua, dan kemudian tahap ketiga Xiantian. Mutiara jiwa absolut menduduki peringkat keempat dalam daftar harta karun surgawi. Huang Xiaolong masih memiliki yang nomor 1, Gunung Sumi yang saleh, untuk dinantikan. 1 bulan berlalu. Dalam 1 bulan itu, Huang Xiaolong berhasil menembus ke pertengahan Orde kedua Xiantian dari puncak akhir Orde pertama. Tidak diragukan lagi, kekuatan jari jiwa absolutnya meningkat secara signifikan, sekitar 5 hingga 6 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hal yang sama dapat dikatakan tentang kemajuannya dalam menggunakan mandat jiwa. Awalnya, Huang Xiaolong berencana untuk pergi ke Kekaisaran Buddha terberkati setelah mengendalikan mutiara jiwa mutlak setelah mereka keluar dari dimensi di paviliun suci. Akhirnya, setelah banyak berpikir, Huang Xiaolong memutuskan untuk menunda perjalanan sampai keluarga Huang tiba di kota Kekaisaran. Sebulan lagi berlalu dalam latihan sambil berkonsentrasi pada jari jiwa absolut, mandat jiwa, kitab metamorfosa tubuh, taktik Asura, dan jurus ke-6 ilmu pedang Asura, mata reinkarnasi. Waktu berlalu dengan cepat. Rasanya seperti dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Saat Huang Xiaolong berlatih mata reinkarnasi, jimat transmisi di dekat dadanya bergetar. Menghentikan gerakannya, Huang Xiaolong mengeluarkan jimat transmisi. Jimat ini dibuat khusus untuknya oleh Zhao Su. Seorang ahli alam Sein akan mencap jimat tersebut dengan hukum ruang angkasa. Dengan menggunakan jimat transmisi, kedua belah pihak dapat berkomunikasi satu sama lain meskipun mereka berada di ruang yang terpisah. Pengirim pesan di sisi lain adalah Zhao Su. Yang mulia, Yuming telah kembali, tuan keluarga Huang dan yang lainnya mengalami musibah. Wajah Huang Xiaolong menegang saat membaca pesan itu. Keluarga Huang menemui musibah. Huang Xiaolong menyingkirkan semua itu dari pikirannya dan bergegas keluar dari medan perang kuno.
Bergegas langsung ke aula besar, ketika dia masuk, ketiganya Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou sudah menunggu di sana. Selain mereka, ada juga beberapa pengawal keluarga Huang yang hadir. Dari sekian banyak penjaga, Huang Xiaolong dapat mengenali mereka hanya dengan sekali pandang. Saat Huang Xiaolong masuk, semua orang berdiri. Saat Yuming hendak melangkah keluar dan menjelaskan situasinya, Huang Xiaolong melambaikan tangannya, semuanya, silakan duduk dulu. Ucapnya sambil mengambil tempat duduk utama di tengah aula besar. Melihat ini, Yuming dan yang lainnya kembali ke tempat duduk mereka sebelumnya. Yuming, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah duduk, Huang Xiaolong bertanya. Yuming buru-buru bangkit dari tempat duduknya, lalu melapor dengan hormat, Yang Mulia, ketika kami melewati kerajaan Toli, kami disergap oleh belasan ahli alam Xiantian. Disergap oleh belasan ahli alam Xiantian. Mata Huang Xiaolong menyipit sambil berpikir. Ya, dan 4 di antara mereka berada di Xiantian Nin Order. Selain mereka, ada 6 Xiantian 8 Order dan 6 Xiantian 7 Order lagi. Yuming menjelaskan. Suara dingin Huang Xiaolong mengandung kepastian, itu Yao Fei. Seseorang yang mampu mengirim begitu banyak ahli Xiantian tingkat tinggi untuk menculik orang tuanya dan memiliki dendam padanya, hanya ada Yao Fei. Tentu saja, selain Yao Fei, keluarga Guo juga memiliki kemampuan melakukan perbuatan yang sama. Yuming mengangguk, ya, Tuan Muda. Itu Yao Fei. Selain 4 Xiantian Ordo ke-9 yang membawa pergi kepala keluarga Huang, bawahan membunuh 6 Xiantian Ordo ke-7 dan 4 Xiantian Ordo ke-8, menangkap 2 Xiantian Ordo ke-8 hidup-hidup. Saat diinterogasi, mereka mengakui bahwa mereka dikirim oleh Yao Fei. Bawa kedua orang itu ke sini. Niat membunuh yang kuat dengan cepat terpancar di mata Huang Xiaolong lalu lenyap dengan cepat. Baik, Tuan Muda. Yuming menjawab dan keluar dari aula besar. Kemudian, dia kembali bersama 2 pria setengah baya berpakaian hitam. Begitu kedua lelaki paruh baya itu melihat Huang Xiaolong, mereka mencibir, Huang Xiaolong, jika kamu ingin orang tuamu, adik perempuanmu, dan saudara laki-lakimu tetap aman, lebih baik kamu segera biarkan kami pergi. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak, jika kami pulang terlambat, kami tidak berani menjamin tidak akan terjadi apa-apa pada orang tuamu. Ibumu dan adik perempuanmu cukup menyenangkan dipandang. Bahkan aku hampir tergoda, apalagi para penjaga di Yao Manor. Tepat saat suara mereka berakhir, sebuah bayangan kabur. Huang Xiaolong sudah berdiri tepat di depan mereka, kedua tangannya terentang, meremas tenggorokan mereka. Kedua mata lelaki setengah baya itu melotot karena kekuatan itu. Huang Xiaolong menatap mereka dengan dingin, pertama-tama aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Dia mengerahkan tenaga di jari-jarinya, meremukkan tenggorokan mereka dengan sekali gerakan. Kepala mereka terkulai lemas, mati sebelum mereka bahkan mengerti apa yang terjadi. Setelah memastikan kematian mereka, Huang Xiaolong melemparkan kedua mayat itu ke dalam kuali 1000 binatang di dalam pagoda harta karun Linglong. Sambil menoleh ke Yuming, dia bertanya, di mana Yao Fei sekarang? Jawab Tuan Muda, Yao Fei saat ini berada di Aula Tanpa Hati Institut Duanren. Yuming menjawab, Aula Tanpa Hati. Kalian semua akan pergi bersamaku ke Aula Tanpa Hati. Huang Xiaolong berkata dengan suara dingin. Baik, Tuan Muda. Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou menjawab serempak. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga mengikuti Huang Xiaolong keluar dari Southern Hill Estate, menuju Hairless Hall di Duanren Inns I, Tute.